Manusia memang gak bisa hidup sendiri. Fitrahnya bersosialisasi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Terkadang resah dengan pendapat orang lain, begini salah, begitu salah. Kalau tidak disaring, hidup akan penuh dengan uring-uringan. Di sini aku akan bahas mengenai seni mengelola emosi karya Arum Faiza dan Diana Kay yang mengajarkan bagaimana cara mengelola emosi. Menikmati hidup. Hidup memang harus dinikmati sebagai tanda syukur atas nikmat Tuhan dalam melewati suka duka dalam hidup. Terkadang kita perlu bercanda untuk mengurangi penat dan kelesuan dalam menjalani rutinitas. Namun, terlalu banyak bercanda bisa membawa keburukan, seperti bercanda ketika situasi sedang serius, bercanda yang menjatuhkan orang lain, bercanda dengan kalimat dan aksi yang buruk, bercanda yang melecehkan syiar-syiar agama, dan berbagai gurauan yang melewati batas. Boleh bercanda untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, namun harus tahu batasnya, jangan sampai melukai seseorang ataupun pihak manapun. Jangan mudah iri dengan pencapaian orang lain. Ketika melihat pencapaian orang lain di sosial media, seringkali terbesit rasa iri ataupun membanding-bandingkan dengan kehidupan kita. Padahal kita tidak tahu kehidupan lainnya yang tidak diekspos. Seseorang yang berhasil meraih mimpinya, kita tidak tahu jerih payahnya untuk meraihnya. Pengusaha yang sukses, kita tidak tahu jatuh bangunnya untuk sampai ke titik itu. Ketika muncul perasaan iri, bisakah kamu berpikir bahwa apa ada kehidupan lainnya yang tidak diekspos, suka duka lainnya yang tidak pernah kita tahu? Jangan hanya menilai seseorang dari sosmednya saja. Don't judge a book by its cover. Karena yang diperlihatkan di sosial media pasti yang baik-baik. Jadi, bijaklah dalam bersosial media. Bersikap bodoh amat. Seorang mahasiswa takut untuk bertanya karena takut dilabeli sok pinter oleh temannya. Padahal ia bertanya karena memang tidak tahu. Lalu, jika itu kamu, apakah kamu rela tidak bisa memahami materi hanya karena takut dilabeli sok oleh temanmu? Ketika kamu tidak bisa menolak ajakan temanmu yang mengajak ke dalam sesuatu yang tidak kamu sukai karena takut akan dibenci. Berani berkata tidak bukan berarti kita menjadi lemah. Justru kita punya pendirian tanpa ikut arus yang mungkin bisa menjerumuskan kita pada penyesalan. Atau ketika kita membeli barang di supermarket, pegawainya melayani dengan tidak sopan dan wajah yang tidak menyenangkan. Tentu saja yang membeli akan merasa kesal jika berada dalam situasi tersebut. Itu karena perilakunya masih didikte orang lain. Kenapa berbuat baik harus menunggu orang lain berbuat baik dulu? Hidup ini terlalu berharga untuk dinikmati. Jangan sampai pikiran energi negatif orang lain mempengaruhi kehidupan yang awalnya cerah menjadi suram. Belajarlah untuk bersikap bodoh amat. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Hidup ini terlalu indah untuk memikirkan pendapat orang lain. Nikmatilah kehidupan tanpa memikirkan pendapat orang lain. Ingin membuat orang lain bahagia itu boleh, tapi jangan sampai lupa bahwa bahagia yang sebenarnya harus berawal dari kita. Bersikap masa bodoh dengan penilaian orang lain akan membuat hidup kita terasa lebih ringan. Tidak mencampuri hidup orang lain. Rasa ingin tahu yang tinggi biasanya membawa kita pada perilaku bisik kanan, bisik kiri. Menyebarkan informasi mengenai kehidupan orang lain. Apa keuntungannya? Tidak ada untungnya mencampuri kehidupan orang lain, malah membuat isi kepala kita semakin gaduh. Sudah banyak persoalan hidup yang kita hadapi, masih ditambah persoalan orang lain. Lupakan masa lalu, fokus masa depan. Andai dulu aku gini, andai waktu itu aku tidak. Andai. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan pasti ada resiko. Ketika pilihan yang kita ambil tidak sesuai dengan harapan, kata andai membuat rasa penyesalan yang semakin mendalam, yang terkadang tidak bisa diterima. Memang penyesalan selalu ada di belakang, menjadikan pembelajaran agar tidak melakukan kesalahan yang sama.
Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, tak usah menggunakan kata andai, karena kejadian yang menimpa tak akan bisa diulang lagi. Daripada fokus pada masa lalu yang tidak bisa kita ubah, lebih baik kita fokus untuk menjadi lebih baik di masa depan. Mengelola rasa marah. Siapa sih yang gak pernah marah? Marah adalah hal yang lumrah. Marah menyebabkan orang tidak tenang. Terkadang kalah dengan ucapan orang lain. Cacian dan ucapan kotor terlontar, menyebabkan orang lain sakit hati. Bahkan ada yang merusak perabotan seperti membanting piring atau gelas. Tapi menahan rasa marah bukan hal yang mudah. Ketika kamu marah, diamlah. Tenangkan diri supaya tidak ada kata-kata buruk yang terlontar yang menyebabkan masalah atau menyakiti hati orang lain. Keep smile. Ibadah paling sederhana adalah memberi senyuman pada orang lain. Orang yang suka nyinyir atas hidup orang lain sudah wajar terjadi. Demi menjaga kewarasan, bersikaplah masa bodoh dan lakukan apa yang menurutmu benar. Cukup senyumin aja, karena dengan tersenyum kita akan menjadi lebih kuat. Tersenyum juga meningkatkan imunitas, membuatmu lebih menarik, bahkan bisa menularkan senyum kepada orang lain.